Perkenalkan, nama saya Evi Erviani SPD. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 2 Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik mengajar di SMA Negeri 2 Bolo pada kelas 2 dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Tonton videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, satu orang pimpin doa dulu. Sekarang Ibu akan absensi dulu ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Elsa Febrianti, Hadir Bu. Tri Anissa Raiska, Hadir Bu. Tika Pratiwi, Hadir Bu. Anggi Ananda Pratiwi, Hadir Bu. Elis Ramdhani. Hadir Bu. Hadir semua ya hari ini? Ya. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu. Ayo Pak Dato. Materinya tentang pengertian sistem pernapasan, organ-organ pernapasan dan urutan sistem pernapasan. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pernapasan? Saya Bu. Ayo. Organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, sekarang satu orang siapa yang bisa untuk mempraktekkan di depan cara bernapas yang baik? Ayo Kensa. Sudah ya. Nah, sekarang ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan atau kelainan sistem pernapasan pada manusia. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem pernapasan dan upaya pencegahannya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi teknologi kedokteran yang menangani atau mengobati gangguan pada sistem pernapasan. Materinya ada gangguan atau kelainan sistem pernapasan pada manusia antara lain yang pertama asma, terus faringitis, laringitis, bronkitis, emfisema, TBC atau tuberkulosis, kanker paru-paru, pneumonia, laringitis, bronkitis, asfiksi, dan sinusitis. Adalah penjelasannya. Yang pertama asma. Siapa yang bisa membacakan penyakit asma? Saya Bu. Ayo Pak Yaton. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan, biasanya disebabkan oleh alergi terhadap benda-benda asing di udara seperti debu, pasir, dan rambut. Terus yang kedua, faringitis. Siapa yang bisa membacakan yang kedua? Saya Bu. Raiska. Faringitis merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun tenggorokan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan dengan racun rokok. Teknologi yang menangani sistem pernapasan pada manusia yang pertama ada teknologi pulmotor, yang kedua ada teknologi oksigen datar, yang ketiga teknologi spirometer, dan yang keempat teknologi nebulizer. Setelah kalian mengamati PPT pembelajaran tadi, kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang akan terjadi jika salah satu organ atau alat penyusun pada sistem pernapasan rusak atau terganggu? Siapa yang bisa menjawab? Ibu, Ayo Elsa. maka akan terjadi gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan dan maka kita akan sulit bernapas. Sekarang sebelum Ibu memutarkan video pembelajarannya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah melihat
kita memiliki 191 pasien yang meninggal dunia karena infeksi virus corona juga membuktikan hal yang sama. Dalam riset tersebut, 50 dari 54 pasien yang meninggal dunia mengalami sindrom gangguan saluran pernapasan akut. Hanya 9 dari 137 pasien yang selamat dari sindrom tersebut. Pasien yang telah mengalami sindrom gangguan pernapasan akut biasanya mengalami gejala seperti sesak nafas, pusing, detak jantung yang cepat, dan keringat berlebih. Pasien ARDS juga mengalami kerusakan alveolar diffus atau kerusakan pada dinding kantong udara di paru-paru. Padahal, kantong udara tersebut berfungsi membantu oksigen masuk ke dalam sel darah merah. Akibatnya, oksigen semakin sulit dialirkan ke sel darah merah. Setelah menonton tayangan video tadi, kira-kira permasalahan apa saja yang ada di dalam video tadi? Ayo, Melis. COVID-19 atau corona yang menyerang sistem pernapasan paru-paru pada manusia dan gangguan kelainan pada sistem pernapasan manusia akibat terinfeksi virus COVID-19 sehingga penderita sulit untuk bernapas atau mengalami sesak napas. Yang kalian kerjakan sekarang bentuk kelompoknya seperti yang sudah ibu bagikan kemarin ya. Ya. Ayo silakan bentuk dulu kelompoknya. Ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan dan kalian diskusikan. Nah, di dalam LKPD ini ada tugas diskusi. Nanti kalian akan mendiskusikan dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Dan ada juga tugas membuat proyek, yaitu membuat poster cara pencegahan COVID-19. Nah, ini ibu bagikan dulu untuk LKPD-nya. Untuk mencari tahu informasinya, kalian cari di internet. Ayo silakan kalian kerjakan dan diskusikan. Gambar atau poster yang sebagus mungkin, yang semenarik mungkin untuk gambarnya ya. Untuk posternya nanti harus ada slogannya. Salah satu contoh slogannya yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, nanti untuk slogannya kalian bisa cari di internet ya. Untuk menyelesaikan tugas ini kira-kira waktu untuk 30 menit cukup nggak? Ya, sekarang kalian kerjakan bukan jangan nih. Merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atau virus yang menyerang sistem pernapasan. Apa itu virus COVID-19? Baik, coronavirus atau COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atau virus yang menyerang sistem pernapasan. Slogan, sayangi dirimu dan keluargamu dengan rajin mencuci tangan dan selalu menggunakan masker. Ayo tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok mana lagi yang mau masuk presentasi di depan? Ayo kelompok 1. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. 3. Bagaimana ciri-ciri yang terinfeksi virus corona atau COVID-19? Yang pertama, batuk kering. 2. Demam suhunya di atas 38 derajat Celcius. 3. Sesak napas. 4. Hilangnya
hilangnya kemampuan memecah rasa. 5. Hilangnya kemampuan mencium bau. 6. Diare dan sakit kepala. COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atau virus atau COVID-19. Corona, bagaimana cara virus corona atau COVID-19 menyerang tubuh manusia atau cara menularnya? 1. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. 2. Tidak sengaja menghirup percikan udara yang keluar pada saat penderita batuk atau bersin. 3. Memegang mulut, mata, hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. 3. Bagaimana ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona atau COVID-19? 1. Batuk kering. 2. Demam suhunya di atas 38 Celcius. 3. Sesak napas. 4. Hilangnya kemampuan mengecap rasa. 5. Hilangnya kemampuan mencium bau. 6. Diare dan sakit kepala. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara mencegah atau langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari COVID-19? Terima kasih kepada kelompok 1. 1. Jaga jarak. 2. Memakai masker. 3. Cuci tangan dengan sabun dan air. 4. Hindari kontak dengan penderita COVID. 5. Hindari kerumunan atau keramaian. 6. Mencuci jari. 7. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur. Membuat poster-poster atau cara pencegahan coronavirus 19. Oke, saya akan membacakan poster yang kami buat dan ada 4 langkah mencegah penyebaran virus corona. 1. Selalu jaga kebersihan. 2. Mencuci tangan. 3. Kurangi berpergian jika merasa tidak enak badan. 3. Makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. 4. Saat bersin, tutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau masker. Slogan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus semua ya. Tepuk tangan dulu. Nah, dari kegiatan kita hari ini, kira-kira siapa yang bisa merefleksikan untuk kegiatan kita hari ini? Saya, Bu. Apa yang diperoleh? Apa yang dirasakan? Bagaimana pendapat kalian? Ayo, Rizka. Ya, saya senang pelajaran hari ini karena saya bisa belajar cara membuat poster, yaitu cara pencegahan COVID-19, sehingga saya tahu bagaimana cara pencegahan atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Selain itu, gambar yang ditampilkan harus kreatif dan menarik sehingga orang lain juga tertarik untuk membaca. Iya, tepuk tangan dulu untuk Rizka. Nah, tadi Rizka sudah merefleksikan untuk kegiatan kita hari ini ya. Nah, tadi kalian sudah membuat satu proyek, yaitu membuat poster cara pencegahan COVID-19. Nah, mudah-mudahan poster yang kalian buat tadi bisa bermanfaat untuk orang lain, dan ilmu kalian tidak hanya bermanfaat untuk kalian sendiri, tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya? Nah, kira-kira untuk pembelajaran kita hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ayo kalian pun. Kesimpulannya, organ atau alat pada sistem pernapasan terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru atau pulma. Yang kedua, ada beberapa macam gangguan kelainan pada sistem pernapasan antara lain TBC, kanker paru-paru, faringitis, laringitis,
bronkitis, infeksi, dan lain-lain. Yang ketiga, selain itu kita juga mempelajari cara membuat